Bapak Ibu mungkin hari ini masih ada anak yang mempunyai anak nakal. Mungkin. Yang perlu dibenahi adalah kedua-duanya, tapi terutama ibu. Maka hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di telapak kaki ibu. Hadis ini untuk anak atau untuk ibu? Jawab salah rapopo, bener tambah penak kok aku nek jelasno. Surga di telapak kaki ibu, hadis ini untuk anak atau untuk ibu? Iki mau disalahno, Pak. Anak sing kene ibu. Wes, grup A dhisik ae. Hadis ini Bu untuk anak atau untuk ibu? Mamang deh. Untuk kedua-duanya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, menjadi pelajaran bagi seorang anak, berbaktilah pada ibumu walaupun engkau berada di telapak kakinya. Najan kowe dadi kasete wong tuamu lakoni. Yang kedua, hadis ini juga untuk ibu. Karena anak yang durhaka terbentuk dari ibu yang durhaka. Jangan salahkan anak yang durhaka dulu, karena banyak ibu yang durhaka. Ibu yang tidak memberi hak anaknya, itu ibu durhaka, Pak. Lahir lagi rong ulan wis gak disusoni, Pak. Dikai susu sapi. Ibu durhaka. Hanya karena pingin langsing. Selfie neng TikTok. Terus anak ora dikai susu ASI, dikai susune sapi, ibu durhaka. Bantah sak karepmu pokoknya iki, Pak. Sudah anak dititipkan baby sister. Sehingga anak tidak tahu bagaimana pendidikan ibu. Ibu yang menitipkan anak-anaknya kepada baby sister itu ibu durhaka. Berarti yang durhaka tidak hanya anak, tapi ibu juga bisa durhaka. Ayo Bu, anaknya dididik sing apik. Kemarin saya punya beberapa teman mengalami masalah anak. Ustadz, niki pertama bapake sing sowan. Perkara bapake iku kerja di Surabaya. Terus beli soto, ditakoki karo tukang sotone, ketoke kok sumpek ya Pak? Iya Nak, Mas niki mikir anakku mas. Anakku lho Mas, SMP kelas 3 wis kena narkoba. Iki wis bar tak tebus 20 juta, ijek dihukum 4 wulan. Masya Allah, aku iso awan bengi kerja demi anak, demi istri. Anak baru kelas 3 SMP wis kena narkoba. Terus bakul sotone iku cerita. Aku duwe kiai Bojonegoro, iku tahu eneng bocah kena narkoba ditobatno Pak. Jajal gawa rono wae. Bar iki ora aku dianggap dukun nih Pak. Sowan, saya mendengar seperti ini Ustadz, saya ingin seperti ini. Pokoknya nek gak ibu irene aku moh. Nek ibu irene aku gelem. Bareng ibu irunu tak sawang, yo iki penyebabnya yo iki. Bu, anaknya sampean pecandu narkoba kelas 3 SMP. Nggih Ustaz. Sampai hari ini apakah ada ridho di dalam hati ibu? Kulo gregeten Ustaz, ndongkol ning kene iki sempek sampai sesek. Selama sesek itu masih ada. Selama ndongkol itu masih ada dan ibu tidak ridho, maka selamanya anaknya sampean jadi pecandu narkoba. Sampean kepingin sembuh, kepingin Ustaz. Ridho. Ya Allah aku ridho, ya Allah aku ridho. Najan anakku tuh pecandu narkoba, aku ridho, dia selamanya anakku. Ridhokan karena mungkin keburukan anak itu dari sampean. Mestinya sing istighfar ning Allah iku sampean, Bu. Terus tak kono ngene. Selama ini pendidikan yang Anda lakukan terhadap anak apa? Walah kula nek ngomeng pun ben dinten, nek obrak-obrak pun ben dinten.
Lah ya wong omengan nganggur kok diterusno. Lah terus pripun Ustaz? Mulai malam ini Bu, nek sampean kepingin anake sembuh, satu, gak oleh ngomeng najan anake salah. Lah terus berlanjut wis to meneng wong wedok kok angel kandhanane aku ngono Pak. Dibantah ya, Pak. Mulai malam ini gak oleh ngomeng ning anak walaupun sak kecap, anak datang senyum. Anak datang nak, mari dolane nak. Empet wis pokoke masuk ati kene mbok piye sampean latihan ridho. Wis. Kenapa seperti itu Ustaz? Perkara anake sampean secara fisik akale wis ora kenek dituturi nganggo cangkem nganggo mulut. Yang perlu disentuh adalah rohnya dan roh akan selalu hidup walaupun dia masih tidur. Jadi nek nuturi anake tulung Bu ngenteni wayah turu. Turu wis ketoke wis ngorok edeki. Nek kepingin wong gak tangi. Omongi nak, ibu iku seneng sampai anak. Ibu itu mengharapkan sampean itu jadi anak yang soleh. Nak, karo keluarga sing apik nak terus ditanamkan. Ra gak krungu Ustad, kupenge gak krungu, tapi rohe mendengar dan yang perlu disentuh adalah roh. Wis toh lakoni sampai 40 hari apa yang terjadi? 40 hari pertama Pak ada perubahan. Bu sampean seneng aku iku tenan ta? Ngono. Iya nak, ibu yo seneng nak, sampean butuh apa nak? Kurang apa ibu nak? Wis seneng ya wis rasa lebay ngono terus metu Pak. Bocah kelas 3 SMP kok. Seneng ya wis tapi ora usah lebay. Lakukan terus dan masukkan roh ini dididik terus ketika dia tidur, apa yang kalian inginkan? Misalkan, nak, besok sholat nak yo. Bocah-bocah lagi mulai mendem, sholat toh sholat. Yo ngamuk Pak. Roh tidak bisa membantah, dia hanya menerima. Apa yang terjadi? Kemarin hari raya Idul Fitri satu keluarga datang dan sudah anak yang kelas 3 SMP sudah punya istri Bu. Kalau dirangkuli alhamdulillah Ustadz, keluarga kami sekarang menjadi baik-baik saja. Kenapa? Karena mendidik tidak hanya dengan fisik tapi mendidik dengan apa? Ruh. Ayo sing anake nakal-nakal, sing anake gak gelem salat, engko ning kamare aja leh kancingi nak, aja kancingi nak. Sing repot anakmu beling, kamare dikancingi Pak. Iki nek ndidik angel iki Pak. Makanya banyak kiai itu ketika tahajud itu sholatnya di tempat lain, tidak di tempat di mana anak istrinya tidur Pak. Karena apa? Ketika tahajud kita berdoa, nur itu banyak di situ. Rohnya mendengar. Kita membaca ayat-ayat Quran masuk. Sehingga biasanya kadung kulino roe dituturi cangkem gak kena Pak biasanya. Mulane anak kiai sing salate ning pinggir anake, ndonga ning pinggir anake, biasanya cilikane nakal biasanya. Iku perkara apa? Efek sering dituturi malaikat, gak kena dituturi wong. Cara dosis itu gegeden wisan Pak. Makanya ada dua cara, didik fisik, didik ruhnya. Oke, mungkin sing duwe, lah nek bojo nakal piye? Padha. Bojomu kok nakal angel kandhanane Pak, aja tuturi wayah melek, ditukari sampean Pak. Anak bojone sampean kok kepingin mobil Avanza, gak kena diempet Pak. Mben wae mben, hati-hati wae nek turu Pak. Ketika dia tidur beleh, Bu, sing gak pingin mobil iku sapa? Aku ya pingin, tapi mbok delok to jithokku ki lho didelok Bu. Insya Allah nek duwe tak tumbasno, sabar yo sabar. Lihat besok paginya apa yang terjadi. Mesti kaya ape wani piye ngono angel. Ternyata kita itu sering mendidik anak istri kita secara fisik tapi tidak pernah mendidik secara apa? Ruh. Sing tukaran-tukaran karo bojo, engko praktekne. Hati-hati nek turu kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kita butuh sekali tentang yang namanya kebijaksanaan. Satu, orang yang beruntung, 3 golongan orang yang beruntung di akhir zaman. Satu adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya.
Ayo kita berbakti sebisa mungkin, berbakti kepada orang tua. Yang kedua yaitu wanita sholihah yang diridhoi oleh suaminya. Suaminya akan bahagia, istrinya akan bahagia, punya anak-anak yang bahagia. Dari keluarga bahagia ini akan mempunyai anak yang sholih dan sholihah. Allahumma amin. Berarti sing salah gak neng sing lanang, gak neng sing wedok, kabeh salah, ayo berbenah. Yang ketiga, siapakah orang atau golongan yang di akhir zaman ini termasuk orang yang beruntung? Yaitu orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang ahli sedekah. Sampai Rasulullah bersabda, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah sir, sedekah secara rahasia itu bisa mematikan murkanya Allah. Lah sedekah kanggo sapa, Pak? Apa kudu fakir, miskin, tepat sasaran? Rasulullah pernah menceritakan seorang laki-laki yang mengatakan la atasaddaqonna bisadaqatin. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang mengatakan sungguh aku akan bersedekah. Tapi dalam kutip sedekah ini ingin yang tepat sasaran. Yang tepat sasaran itu mungkin miskin, mungkin buta, mungkin fukara, wah pokoknya du'afa, pokoknya tepat sasaran. Akhirnya karena dia ingin sedekahnya tidak diketahui banyak orang, dia keluar di malam hari. Ketemu seseorang laki-laki, langsung dikasih sedekah. Akhirnya pagi harinya orang-orang itu membicarakan, masyarakat rame, ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah besar. Sehingga yang bersedekah ini mendengar, waduh orang tepat sasaran, ternyata sedekahku diterima maling. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kemudian laki-laki ini juga mengatakan, besok malam aku akan bersedekah lagi dan harus tepat sasaran. Malam harinya dia keluar lagi, membawa sedekah yang banyak, bertemu dengan seorang wanita yang bercadar, yang pakai niqab. Ini ada wanita, ini pasti dhaif, ini pasti orang yang lemah, dikasih sedekah, Pak. Pagi harinya ramai di masyarakat itu bahwa seorang pelacur zaniyah menerima sedekah yang banyak. Orang yang bersedekah ini yang diceritakan Rasulullah ini mengatakan, waduh lah kok sedekahku tambah diterima pelacur. Nganggur ki aku kudu sedekah neh. Sedekah selanjutnya, malam hari yang ketiga itu dia bersedekah lagi. Ada seorang laki-laki yang kelihatannya seperti orang sangat du'afa. Dikasih lagi pagi harinya masyhur. Orang-orang saling membicarakan bahwa tadi malam orang yang paling kaya di sekitar kita menerima sedekah besar. Laki-laki ini mengatakan, ya Allah, Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, segala puji bagimu. Aku ingin bersedekah tepat sasaran, tapi sedekahku diterima oleh seorang, pertama pencuri, yang kedua diterima seorang pelacur, yang ketiga diterima oleh seorang kaya raya. Akhirnya orang ini, kata Rasulullah, tertidur. Tertidur, dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dalam mimpinya itu ada orang yang mengatakan, dan ini malaikat yang mengatakan, Bapak, sedekahmu 3 hari berturut-turut telah diterima oleh Allah. Dia janggal, bagaimana mungkin sedekahku diterima padahal aku bersedekah kepada seorang pencuri. Di dalam mimpinya dia dijawab bahwa sedekahmu untuk pencuri dan diterima oleh pencuri itu mengakibatkan pencurinya tidak jadi mencuri dan dia bertobat selamanya tidak mencuri karena dia mendapatkan harta yang banyak. Jadi barokai maling nampa sedekah, akhirnya maling iso tobat. Dia mencuri karena tidak ada yang dia miliki, sehingga setelah menerima bantuanmu, setelah menerima sedekahmu, akhirnya dia berhenti mencuri. Makanya tulung nek ono kotak masjid kok sampai hilang, Pak. Itu yang kita introspeksi,
kan orang di luar sana yang mencuri, tapi bagaimana sikap kita terhadap mereka. Makanya membangun iku aja masjid dhisik, tapi membangun menungsane dhisik. Nek membangun menungsane kaya ngaji ngeten iki, masjidnya kebangun. Tapi nek masjidnya dibangun menungsane ra dibangun, kotak masjidnya yo dicolong. Allahumma shalli ala Muhammad. Sedekah yang kedua diterima oleh seorang pelacur, pezina, karena dia ingin kaya, karena dia ingin punya harta dari pelacurnya itu. Akhirnya menerima sedekah darimu, dia pulang tidak jadi melacur. Dan karena memakan harta yang halalan thayyiban darimu ini mengakibatkan keburukan-keburukan dari dirinya keluar, sehingga dia berhenti menjadi pelacur. Yang ketiga, orang kaya yang mendapatkan sedekah itu dia langsung kaya wong kesekak mati, Pak. Lah yo aku sing sugih kok tambah dikai sedekah. Sejak saat itu dia menginfakkan banyak hartanya untuk sedekah, mengambil pelajaran malam itu. Berarti sedekah iku aja milih-milih. Soalnya enten Pak, kula ditangkleti tiyang ngeten, Ustad, ya. Takmir masjid iku kandhane Ustad. Lah kandhane apa lah? Aku wis nyumbang ya ono ya ini gak nang dibangun-bangun. Tak jawab, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum, walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang dipandang Allah itu bukan banyak hartamu yang kamu serahkan, bukan dagingnya, bukan darahnya. Yang dilihat Allah adalah takwamu. Ketika sampean sedekah jariyah ning masjid, uang sudah kamu keluarkan. Selama uang itu kamu sudah keluarkan, hatimu sudah takwa, dibanguno tek ora dibanguno, jariyah tetap mengalir. Lah nek dikorupsi takmir, podo tetap mengalir, Pak. Yang dilihat bukan uangnya, yang dilihat adalah apa? Takwanya. Wes nek sedekah gak sah milang-milang. Allahumma shalli ala Muhammad. 1, 3 golongan yang beruntung di akhir zaman adalah orang yang berbakti kepada orang tuanya. Orang berbakti kepada orang tuanya dihasilkan dari siapa? Wanita solihah yang diridhoi suami. Yang ketiga adalah orang yang membersihkan jiwa keluarganya, hartanya dengan bersedekah. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan kalian sangka harta yang kalian dapatkan kemudian kalian genggam, simpan, tidak dikeluarkan, itu baik untukmu. Jangan sangka. Bal huwa syarrul lahum, itu buruk untuk mereka. Besok harta-harta kita yang kita simpan dan kita tidak sedekahkan, itu nanti Bapak Ibu akan nekek gulu. Apa sayutawaquna bima bakhilu. Jadi sampeyan direpoti ning akhirat, ditekek gulu ning anggo bondone dhewe. Tapi dadi wong luman niku gampang napa angel trae. Orang yang bersedekah itu dijanjikan oleh Rasulullah 70 kerupekan akhiratnya dihilangkan. Karena apa? Karena wong arep sedekah iku ya abot. Contoh ana kotak mlaku, kene ana 10.000, kono ana 100.000, sing mbok batek iki 10 apa 100? Ape 100 ra wabut. Karena dia mengeluarkannya dalam keadaan berat inilah, maka semua tanggungan berat di akhirat, 70 tanggungan berat dihilangkan oleh Allah. Berarti sedekah 100.000 karo 10 juta, 100.000 ridho ikhlas karo 10 juta kepeksa, apik endi? Gak paham ketok iki. Begini, Pak. Kenapa 70 kerupekan di akhirat, 70 yang memberati kita di akhirat dihilangkan oleh Allah bagi orang-orang yang dermawan? Karena mengeluarkan sedekah saat di dunia itu berat sekali. Tapi walaupun berat ditoke. Lah, sedekah abot dipeksa iki sok mben nyelametno 70 kerupekan yang akhirat dilangno. Paham maksudnya nggih? Berarti 100.000 gak kepeksa karo karo 1 juta tapi wabut
sampean kira-kira milih ndi? Wis aja mikir ikhlas dhisik, Bu. Sing penting akeh. Soale akeh niku mesti abot, nek abot kepeksa, sok ning kono semua yang menanggung keberatan kita dihilangkan oleh Allah. Allahumma. Semoga Allah menganugerahi kita 3 sifat ini. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, mempunyai istri yang solihah yang diridhoi suaminya, kemudian ahli bersedekah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina ya Allah wa inna rahmataka awsa'u min dzunubina ya Allah. Allahumma illam nakun ahlan an nabla rahmatak fa rahmatuka ahlun anta bulughana li annaha wasi'at kulla syai'a arhamar rahimin. Allahumma aslih qulubana wa azil 'uyubana wa tawallana bil husna wa zayyina bit taqwa wajma' lana khairal akhirah wal ula warzuqna ta'ataka ma abqaitana. Allahumma yassir lana lil yusra wa jannibnal usra wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa a'idna min adzabin nari wa adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa qaumana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alhu min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah. Salatan tusallimuna biha wa ahlana wa auladana wa ahbabana wa muallimina wa muta'allimina wa jiranana wa aqribaana wa tusallimu biha masajidana wa ma'ahidana wa madarisana wa jami'a mahallatina wa amwalina min syarri zalzalatil ardi wa anwa'iha wa min syarril waba'i wal afati wal ahati wa mukhtalafatiha wa min at-taraddi wal gharaqi wal hadmi wa jami'il masaibi wa mukhtalafatiha wa min kulli bala'in fid dunya fid dini wad dunya wal akhirah bijahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.